Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Kali ini saya akan sharing mengenai pengaturan detail dan juga pengoperasian untuk jam tangan ini Casio MWD 110H. Teman-teman yang pengen tahu reviewnya ada juga di channel ini, saya akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, langsung aja ya. Jadi pertama dia ada 5 tombol nih, adjust, reset, mode, start, dan yang depan ini adalah tombol backlight. Oke ya. Terus kalau untuk ini mode penunjuk waktunya seperti ini, tampilannya ada hari, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Tapi kalau misal enggak, misal seperti ini ya, teman-teman bisa tekan tombol mode beberapa kali sampai yang nada tinggi. Dia akan balik ke mode penunjuk waktu. Atau bisa juga tekan dan tahan tombol mode sampai ada bunyi beep dan dia loncat ke mode penunjuk waktu seperti ini. Oke ya. Berikutnya untuk backlightnya tentu saja pakai tombol light ya seperti ini. Nah kelihatan ya samar-samar di sini karena lampu videonya kencang banget. Oke. Terus berikutnya kita bisa lakukan LCD check untuk jam tangan ini pakai tombol adjust, mode, dan start. Jadi mungkin lebih enak dipegangnya miring gini. Terus tekan tombol adjust duluan sebentar, terus yang dua yang lain langsung nyusul setelah itu. Seperti ini. Maka kita dapatkan LCD check screen-nya. Setelah ini tekan tombol start, kita ke LCD check screen berikutnya. Oke. Berikutnya yang ini ya, kita bisa lihat apakah LCD-nya aman, segmennya oke semua atau enggak gitu. Terus tekan lagi tombol start lagi dan balik lagi ke mode penunjuk waktu atau timekeeping. Oke, berikutnya ada satu cek lagi yang ya sebenarnya saya nggak tahu ini buat apa. Mungkin untuk jam lain yang programnya mirip, untuk ngecek ini ya, sensor tiltnya yang dipakai buat auto light. Tapi karena jam ini nggak ada sensor tiltnya, jadi ini tetap bisa dipakai ceknya, tapi mungkin kita nggak pakai untuk ngecek sensor tilt, tapi dipakai untuk ngecek apakah jamnya ori atau enggak. Oke ya, caranya adalah tekan tombol adjust, mode, dan reset. Jadi pegangnya seperti ini kira-kira, adjustnya duluan, terus dua yang lain langsung nyusul. Maka dia harus nunjukin TL di kiri atas. Oke? Seperti itu. Nah sekarang tekan tombol mode, kita balik ke mode penunjuk waktu. Oke ya. Selanjutnya kita akan setting untuk waktu dan juga kalendernya. Pastikan kita ada di mode penunjuk waktu seperti ini. Oke, terus sekarang tekan dan tahan tombol adjust di kiri atas. Nah sekarang detiknya kedip. Untuk detik ini kita bisa reset pakai tombol start ya. Kalau dia detiknya ada di 30 atau lebih, dia akan terreset jadi 0 dan ada tambahan menit. Tapi kalau 29 atau lebih kecil kayak gini nih, dia akan jadi 0 tanpa tambahan menit. Jadi kita langsung aja tep 0 tanpa tambahan menit. Oke ya, tekan tombol mode. Sekarang kita setting untuk jamnya. Bisa pakai dua tombol ini, reset dan start. Reset untuk ngurangin, start untuk nambahin. Jadi kayak kebalikan arah jarum jam dan searah jarum jam. Oke. Lagi tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya. Sama dua tombol ini juga. Reset untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Oke ya. Tekan tombol mode. Sekarang untuk settingan format waktunya 24 jam atau 12 jam. Bisa pakai tombol start ya, 9 PM atau 21. Nah untuk video ini saya pakai yang format 24 jam. Oke, tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk tahun, ini 2025. Teman-teman bisa pakai dua tombol ini nih, reset untuk ngurangin, start untuk nambahin. Oke ya. Tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk bulan sama, reset untuk ngurangin, start untuk nambahin. Lagi tombol mode. Sekarang untuk tanggal sama juga, reset untuk ngurangin, start untuk nambahin. Dan kalau kita tekan lagi tombol mode, kita balik ke settingan atau reset untuk detik. Dan kalau sudah, kita tekan tombol adjust dan selesai. Kita balik lagi ke mode penunjuk waktu. Beres untuk settingan waktu dan tanggal. Untuk harinya gimana? Dia akan hitung sendiri otomatis dengan dia pre-program sampai 2099. Jadi kita nggak perlu setting untuk harinya. Oke, berikutnya kita ke mode timer, countdown timer. Nah, untuk timer ini kita bisa setting panjangnya pakai tombol yang kiri atas nih. Tekan dan tahan tombol adjust. Oke. Terus misalnya sekarang saya pengen setting buat timernya jadi misal 4 menit. Nah, ini pertama ini adalah jamnya. Teman-teman bisa pakai tombol reset dan start untuk mengubah angkanya. Reset ngurangin dan start nambahin. Jadi dia range-nya sampai 24 jam maksimal. 24 itu di sini settingnya 000 seperti ini 24 jam jadinya. Nah, saya pengen setting jadi 4 menit, jadi ini saya setting 0 aja. Oke, untuk jamnya. Terus tekan tombol mode. Sekarang setting untuk menitnya saya tambahin jadi 4. Oke ya, start untuk nambahin, reset untuk ngurangin, mirip seperti tadi.
Terus tekan lagi tombol mode. Sekarang untuk detiknya saya akan biarin 0, tapi kalau teman-teman mau ubah pakai 2 tombol ini juga. Oke ya. Berikutnya tekan tombol mode, maka sekarang kita balik ke settingan jamnya. Nah, berikutnya kita tekan tombol adjust, maka kita dikasih pilihan untuk mengaktifkan auto repeatnya si timer ini. Kalau teman-teman pengen aktifin, tekan tombol start, jadinya on ya untuk auto repeatnya. Tapi kalau mau menonaktifkan ya biarin off seperti ini. Oke ya. Berikutnya, oke, ini saya setting on aja biar kelihatan rame. Berikutnya tekan tombol mode. Sekarang untuk progress beeper. Nah, progress beeper ini akan ngasih beep di tiap-tiap waktu sisa tertentu gitu. Ada detailnya, nanti saya tambahkan di deskripsi ya. Kalau disebutin panjang dan saya juga nggak hafal. Oke ya. Nah, ini untuk ngaktifin progress beepernya tekan tombol start ya. Ini dia di sini lambangnya kayak ini nih, kayak nada. Oke, ini akan ngasih progress beeper. Oke, sekarang tekan tombol mode. Nah, kita balik lagi ke auto repeat ya. Kalau mau diubah-ubah bisa. Nah, kalau sudah, tekan tombol adjust dan selesai. Jadi timernya tersetting 4 menit. Kemudian untuk auto repeatnya aktif, ini yang atas nih. Kemudian untuk progress beepernya aktif seperti ini. Oke ya. Berikutnya untuk memulai countdown timernya, tekan tombol yang kanan bawah ini start, oke. Terus untuk mempause atau stop bisa pakai tombol itu lagi, tombol start ya. Terus mau continue juga sama tombolnya, mau pause atau stop juga sama ini lagi. Terus kalau mau reset pakai tombol kanan atas. Seperti itu. Nah, untuk auto repeat fungsinya apa? Nah, kalau misal pakai auto repeat aktif, nanti begitu udah 4 menit dia akan beep kan, sesuai biasa lah countdown timer. Nah, kalau auto repeatnya aktif, dia akan ngulang lagi dari 4 menit. Jadi dia akan berulang untuk melakukan hitungan mundur. Oke ya. Untuk timer seperti itu silahkan dicoba-coba. Kita lanjut ke mode berikutnya yaitu stopwatch. Ini. Untuk stopwatch sebenarnya ada 3 cara sih, cuman saya akan tunjukkan dulu yang paling umum, yaitu pertama adalah start stop biasa. Startnya pakai yang kanan bawah, terus pause atau stopnya kanan bawah lagi, continue juga start ini lagi, pause atau stopnya pakai ini lagi, resetnya pakai yang kanan atas. Oke ya. Dan yang kedua adalah untuk split time. Jadi startnya tetap sama, tombol kanan bawah, terus split time-nya pakai tombol kanan atas, seperti ini. Nah, ini ada SPL, terus ini kedip-kedip, artinya waktunya masih running nih di background. Nah, ini berarti mungkin udah detik ke 8, 9, 10 gitu. Nah, untuk melihat waktu yang running, tekan lagi tombol reset kanan atas, dia akan loncat ke waktu yang ada di background. Seperti itu. Jadi hitungan waktunya nggak akan berhenti kalau pakai split time. Cuman kita dikasih screenshotnya sekarang ada di waktu keberapa. Detik keberapa, menit keberapa, dan seterusnya. Oke ya. Tekan lagi, continue. Terus kalau mau stop pakai ini. Ya, yang tombol start stop. Terus kalau mau reset, setelah stop, tekan tombol reset. Oke. Nah, jam ini juga ada yang keren, fitur namanya auto start. Dia akan ngasih hitungan mundur sebelum si stopwatch-nya running. Caranya adalah dari posisi 000 seperti ini, tekan tombol yang kanan atas nih, tombol reset. Maka sekarang ini kelihatan A titik start dan ini 05. Artinya dia akan ngasih hitungan mundur 5 kali atau 5 detik. Dan ya seperti ini bentuknya. Tep, 4, 3 bip, 2 bip, 1 bip, running. Oke ya. Terus kita stop atau pause pakai ini, continue dan seterusnya sama. Mau pakai split time juga sama. Oke, terus kalau mau reset sama. Dan ya ini auto startnya masih aktif. Kalau mau menonaktifkan dari posisi 000, tekan tombol reset seperti ini. Berikutnya adalah fitur stopwatch yang disebut dengan target time. Maksudnya adalah stopwatch ini bisa kita setting untuk pada saat sampai ke waktu tertentu, jam, menit, detik gitu ya, dia akan ngasih bunyi beep. Oke ya, jadi kayak timer tapi dibalik. Caranya adalah dari posisi seperti ini 000, tekan dan tahan tombol adjust ya, kiri atas. Oke. Terus nah, sekarang kita bisa setting mulai dari jamnya. Misal teman-teman mau ubah untuk jam target time-nya bisa pakai 2 tombol ini nih. Reset ngurangin, start nambahin. Oke ya. Terus tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya, reset untuk ngurangin, start untuk nambahin ya. Tapi ya karena tadi dari 0 yang ngurangin jadi 59. Oke. Terus lagi tekan tombol mode. Sekarang untuk detiknya, reset untuk ngurangin, ya, start untuk nambahin. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau mau keluar dari settingan ini pakai tombol adjust. Tapi sorry, ini saya setting inilah biar kelihatan 5 detik ya. Terus kalau sudah tekan adjust.
Nah, ini adalah untuk bunyi target time-nya apakah aktif atau enggak. Nah, ini kalau mau kita aktifin pakai tombol start ya. Jadi di sini on untuk target time-nya si stopwatch. Oke, kalau mau di off-in juga sama, tombol start. Ya, seperti itu saya on-in. Kemudian kita tekan adjust untuk keluar dari ini, dari settingannya untuk target time-nya timer. Nah, sekarang untuk keluar dari settingan target time-nya stopwatch. Nah, sekarang saya pencet start. Nah, ini nanti begitu detik kelima yang tadi kita set di target time, dia ngasih beep. Oke ya. Jadi seperti countdown timer, cuman dibalik seperti itu. Oke, sekarang kita reset dan ya, selesai untuk stopwatch. Sekarang kita lanjut untuk fungsi berikutnya, yaitu fungsi alarm. Oke ya. Timer, stopwatch, alarm. Oke, untuk alarmnya ini kita akan setting waktu alarmnya pakai tombol adjust, ditekan dan tahan ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita setting mau jam berapa nih alarmnya. Misal saya setting jam 4.30 lah ya. Oke, pakai tombol start untuk nambahin. Jadi ini cuma jam sama menitnya saja. Oke, 4. Terus tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya kita bisa pakai dua tombol ini, reset ngurangin dan start nambahin. Jadi saya setting 30 deh, 4.30. Oke ya, 4.30. Sip. Terus kalau kita tekan lagi tombol mode, balik ke jam, dan kalau sudah, tekan tombol adjust. Kita sudah setting waktu untuk alarmnya. Berikutnya kita bisa set fitur apa saja yang mau diaktifkan untuk alarmnya. Apakah alarm saja seperti ini ya? Kelihatan di sini. Ini adalah icon atau lambang untuk alarm. Oke, kelihatan. Nah, kita bisa pencet dari posisi seperti ini, nggak ada yang kedip ya. Kita pencet tombol reset yang kanan atas. Nah, sekarang ini di sini ada gambar bell. Ini adalah untuk hourly signal atau chime. Artinya dia tiap ganti jam akan bunyi beep. Jam 5 teng beep, jam 6 teng beep, dan seterusnya. Oke. Terus tekan lagi tombol reset. Ini sekarang dua-duanya alarm dan signalnya aktif. Oke. Pencet lagi, dua-duanya off. Nah, tergantung teman-teman mau yang mana. Untuk video kali ini saya aktifkan dua-duanya. Oke ya. Jadi nanti tiap ganti jam juga akan beep, dan untuk alarmnya 4.30 dia akan bunyi. Oke, untuk alarm itu saja, dan ya untuk jam ini alarmnya cuma satu dan dia tidak ada fitur untuk snooze. Berikutnya adalah mode dual time, jadi balik ke mode timekeeping ya. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk dual time kita bisa setting waktunya beda dari waktu utama. Nah, caranya adalah dari mode dual time ini ya, kita tekan dan tahan tombol adjust yang ada di kiri atas. Oke. Terus sekarang kita setting dulu dari jamnya. Teman-teman bisa pakai dua tombol ini, reset untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Jadi saya akan setting misalnya nih, ini kan waktu Indonesia ya, 22 waktu Indonesia Barat, saya setting yang waktu Indonesia Tengah misal jam 23, artinya di sini jam 11. Oke ya. Terus tekan tombol mode. Sekarang kita setting untuk menitnya. Sama dua tombol ini, reset untuk ngurangin dan start untuk nambahin. Saya setting 03 ya. Seperti ini. Terus kita bisa tekan tombol mode lagi, balik ke jam. Dan ya, untuk dual time ini kita nggak setting untuk detiknya. Detiknya akan sama seperti yang di timekeeping atau waktu utama. Oke ya, kalau sudah kita bisa tekan tombol adjust dan selesai. Kita sudah setting untuk dual time-nya. Dan ya, untuk dual time ini kita bisa setting untuk format waktunya berbeda dari waktu utama. Jadi ini kan 24 jam ya. Untuk dual time-nya ini formatnya 12 jam. Nah, kalau mau di setting berubah untuk format waktunya yang dual time, kita bisa pakai tombol reset ini. Jadi ini jam 23, oke, atau jam 11. Nah, saya akan setting ini aja deh, biar sama-sama 24 jam. Tapi ini, kalau misal teman-teman jarang pakai dual time, jarang perlu pakai dual time, saran saya sih untuk waktu di dual time ini disamain kayak waktu utama. Jadi kalau misal kepencet-pencet, nggak bingung karena kelupaan, begitu. Dan paling kalau mau dibedain ya, waktunya sama seperti waktu utama, tapi formatnya beda. Misal waktu utama 24 jam, maka yang untuk dual time-nya pakai 12 jam formatnya. Seperti itu. Oke ya, sekarang saya pencet tombol mode, balik lagi ke mode penunjuk waktu atau timekeeping, dan selesai untuk tutorial detailnya jam tangan ini. Casio MWD 110H. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar setting dan pengoperasian jam tangan ini, silahkan ketik di komen. Thank you udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.